Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 28 ayat 7. Saya bacakan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, siapakah yang menjadi sumber kekuatanmu? Siapakah yang kau andalkan dalam hidupmu? Siapakah yang akan selalu melindungi engkau? Siapakah yang bisa menolong engkau dari setiap permasalahanmu? Nah, seringkali kita menghadapi problem, permasalahan, beban hidup yang tidak mudah. Dan ya tidak jarang kita akhirnya minta pertolongan orang lain. Itu bisa teman kita, saudara kita, bahkan orang tua kita. Atau siapapun itu. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, kita mesti menyadari bahwa bukan tidak mungkin bahwa ada kalanya orang sudah gak bisa menolong kita lagi. Ya, ada kalanya orang sudah gak mau peduli dengan kita lagi. Tetapi sadari satu hal, ada pribadi yang selalu dan selalu akan siap untuk senantiasa peduli dengan hidupmu. Siapakah dia? Tuhan. Karena itu jadikan Tuhan sumber kekuatan dan perisai bagi hidup kita. Bukan berarti tidak ada pertolongan orang lain. Tuhan bisa menggerakkan hati orang. Tuhan bisa mendorong atau menyuruh orang untuk menolong hidup kita. Jadi yang namanya pertolongan Tuhan, bisa Tuhan langsung berdaulat dengan otoritas dan kuasanya. Tetapi kadangkala Tuhan pun memakai orang untuk menyelamatkan, untuk menolong kita dari setiap permasalahan kita. Nah, tetapi kalau kita langsung mintanya ke orang dan mengabaikan atau tidak mempedulikan Tuhan, itu satu kesalahan besar. Ya, seperti hanya kita percaya bahwa ya Tuhanlah yang memberi kesembuhan. Dokter, ya dia melakukan bagiannya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak ada kesembuhan. Ini contoh ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan kita dari sakit. Misalnya seperti itu. Nah, jadi Tuhan akan menjadi pribadi yang paling mengerti akan hidup kita. Karena itu pastikan dia menjadi kekuatan dan perisai. Kekuatan artinya menguatkan kita, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sesuatu. Dan perisai artinya perlindungan kita untuk mengatasi setiap serangan jahat, untuk menjaga hidup kita dari segala yang dari si jahat.
Nah, karena itu nyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan kekuatan dan perisai bagi hidupmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong engkau. Ingat, pertolongan Tuhan tidak selalu memang seperti petir yang menyambar dari langit, gitu. Tidak selalu. Tuhan bisa gerakan orang, bahkan orang yang nggak pernah kita duga pun bisa dipakai Tuhan untuk menolong hidup kita. Itulah kekuasaan Tuhan. Karena itu pastikan Tuhan menjadi kekuatan dan perisai bagi hidupmu. Dan percayalah akan hal itu. Dan lebih daripada itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu memuliakan Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah menolong kita. Ya, pertolongan yang utama, yang pasti adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, bukan hanya itu. Dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya kita punya Tuhan yang peduli. Dia pun mau menyelamatkan kita dan menolong kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ingat, Dia tidak kurang cara untuk menolong hidup kita. Dia bisa turun tangan dengan kekuasaannya. Dia bisa pakai orang lain untuk menyelamatkan hidup kita. Intinya, kalau kita menjadikan Tuhan sumber kekuatan, perisai dan penolong bagi hidup kita, maka Tuhan bisa lakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau orang yang selama ini banyak ditolong Tuhan, engkau harus lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Ya, beribadahlah kepada Tuhan, nyanyikan nyanyian syukurmu kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena engkau sungguh-sungguh mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, sekali lagi ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang lupa diri. Ya, Tuhan sudah menolong hidup kita, pastikan kita juga bersyukur kepadanya. Selalu mengucap syukur, termasuk ibadah kita. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa istilahnya menyatakan isi hati kita kepadanya. Dan Tuhan berkenan akan hal itu. Ya, sekali lagi, ibadah kita, nyanyian syukur kita, nyatakan dengan segenap hatimu. Sebab Tuhan berkenan atas yang demikian. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua, kita orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, kita orang-orang yang akan selalu disertai Tuhan, sebab Dia perisai bagi kita dan Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia akan selalu setia, menuntun, menolong dan menyelamatkan hidup kita dari apapun yang mengancam kita. Percayalah bahwa Tuhan setia. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah perisai yang melindungi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami. Apapun problem permasalahan kami. Dengan kekuasaan-Mu, dengan kedaulatan-Mu, dengan cara-Mu Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami mau bersukacita karena Engkau. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau senantiasa beribadah hanya kepada-Mu, bukan kepada yang lain. Dan kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Mengutamakan Engkau dalam setiap waktu kami Tuhan. Termasuk ibadah kami hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.